Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat bahwa Kiai Haji Jufri Marzuki wafat dalam perjalanan ke rumah sakit di Bangkalan usai dihabisi oleh Sarfin yang merupakan suruhan PKI pada tanggal 28 Juli 1965. Wafatnya beliau langsung tersiar luas dan meninggalkan duka mendalam kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya di Madura. Apalagi penyebab wafatnya beliau karena dianiaya oleh seseorang yang diketahui sebagai antek Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kiai Haji Abrori Khalil, pengasuh pondok pesantren Asy-Syahidul Kabir, Sumber Batu mengisahkan, setahun sebelum Kiai Jufri wafat, pada suatu malam, beliau kedatangan dua orang tamu gaib atau misterius. Dua orang itu terdiri dari seorang pemuda dan seorang yang sudah sepuh. Saat tamu itu tiba di kediaman Kiai Haji Jufri, beliau sedang ditemani oleh Kiai Haji Khalil Baihaqi, yang merupakan abah dari Kiai Haji Abrori Khalil, serta Haji Alwi Salim Terasa. Tamu yang muda langsung menyampaikan perihal kepada Kiai Jufri bahwa pemuda tersebut hendak membicarakan hal penting dan empat mata. Akhirnya Kiai Jufri bersama sang pemuda tersebut masuk ke sebuah kamar selama kurang lebih 1 jam. Selama kurang lebih 1 jam tersebut, Kiai Khalil dan Haji Alwi Salim mulai merasakan kegelisahan karena 1 jam dirasa sangat lama dan cukup mengkhawatirkan. Khawatir jika ternyata Kiai Jufri disakiti atau dianiaya oleh pemuda tersebut. Haji Alwi Salim berbisik kepada Kiai Khalil bahwa jika ternyata pemuda itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka orang sepuh yang merupakan teman sang pemuda tadi akan juga dilakukan sedemikian rupa. Namun dalam suasana tegang tersebut, Kiai Jufri bersama pemuda tersebut keluar dari kamar. Berdasarkan kisah Haji Salim yang dikisahkan langsung kepada Kiai Haji Abrori Khalil, wajah Kiai Jufri dan sang pemuda misterius itu saat keluar dari kamar seperti wajah yang baru saja menangis. Akhirnya tamu itu langsung pamit untuk pulang dan tidak berkenan untuk bermalam di tempat Kiai Jufri, meskipun waktu saat itu sudah larut malam. Dan dua tamu gaib itu pun pergi meninggalkan dalam Kiai Jufri atau rumah Kiai Jufri. Dikonfirmasi kepada para tetangga, tidak ada satu orang pun yang tahu dari mana dua tamu itu datang dan dari daerah mana tamu itu pergi. Sesaat setelah tamu misterius itu pulang, Haji Alwi Salim bertanya kepada Kiai Jufri perihal apa yang dilakukan pemuda tersebut. Kiai Jufri menjelaskan bahwa sesampainya di kamar, pemuda itu langsung melaksanakan sholat sunnah. Terjadi sekitar jam 10 malam dan jelas bukan sholat isya. Akhirnya Kiai Jufri juga melaksanakan sholat serupa dan bermakmum kepada pemuda tersebut. Setelah itu bagaimana, Ra? Haji Alwi Salim melanjutkan pertanyaan. Lalu Kiai Jufri menjawab, setelah melaksanakan sholat, pemuda itu menjilati saya dari kaki hingga ujung rambut sambil menangis dan sambil berucap bahwa 1 tahun lagi akan ada ombak celang dari arah barat ke timur. Kemudian setahun dari sekarang juga akan ada rasa duka yang mendalam, kata Kiai Jufri kepada Kiai Khalil dan Haji Alwi Salim. Saat Kiai Jufri bercerita perihal ombak celang atau ombak hitam dan peristiwa duka mendalam yang akan terjadi setahun yang akan datang tersebut, beliau tersenyum kepada Kiai Khalil dan Haji Alwi, sehingga ditafsiri bahwa peristiwa wafatnya Kiai Jufri sudah dirasakan dan diketahui sendiri oleh beliau setahun sebelum beliau wafat. Dan peristiwa kelam itu betul-betul terjadi. Setahun setelah kedatangan tamu gaib tersebut, pergerakan ombak celeng atau komunis menjadi-jadi dan yang menjadi target salah satunya adalah para ulama dan kiai-kiai NU atau Nahdlatul Ulama. Hingga Kiai Jufri Marzuki wafat menjadi salah satu korban PKI melalui tangan Sarfin sebagai ante atau bayaran komunis tersebut.
Dua tamu misterius yang mendatangi Kiai Jufri ternyata meninggalkan kayu yang dititip di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan, Madura. 2 hari setelah peristiwa itu, Haji Alwi Salim menjemput kayu itu tepatnya di Telanakan dan menyerahkan kepada Kiai Jufri. Menurut Kiai Abrori Khalil, kayu-kayu itu saat ini ada di dalam Kiai Abrori. Kayu itu terbungkus kain dan di dalamnya terdapat 9 kayu. Awalnya beliau menduga kayu yang terbungkus itu barang sejenis pusaka, keris, dan lain-lain. Namun ternyata berbentuk kayu biasa atau semacam ranting kayu. Namun beliau mengaku tidak kuat untuk membukanya, karena setiap kali membuka, beliau langsung jatuh sakit hingga 15 hari. Kiai Abrori melanjutkan bahwa berdasar kisah abahnya Kiai Khalil, kayu-kayu yang berjumlah 9 itu nanti akan menjadi senjata yang sangat ampuh pada akhir zaman saat umat Islam berperang membela agamanya. Namun demikian, Kiai Abrori memberikan tafsir khusus bahwa kayu 9 itu tidak hanya sekedar berupa benda atau senjata, melainkan ikhbar bahwa yang dimaksud senjata paling ampuh adalah Nahdlatul Ulama yang memiliki bintang 9 dan kelak yang akan menjadi benteng pertahanan terakhir terhadap agama Islam adalah NU. Hanya dikinayahkan melalui kayu 9 tersebut. Itulah ihwal Ombak Celang, tamu misterius tahun menjelang wafatnya Kiai Haji Jufri Marzuki. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.